display. Cek, 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 cek. Aduh, kok pur ya? Oke, siap. Kok pur ya? Bentar, bentar. Aduh. Sans. Oke, siap. Sudah siap. Tinggal, iya. Oke.
Error geningan euy. Tuh, malum pertama kali. Sans. Display. Ribet geningannya. Windows. Oke. Kita satu-satu, santuy. Windows. Oke. Sans lah ya. Oke. Siap. Cek. Tes. Oke, balik lagi di channel gua. Kali ini gua baru pertama kali nih live stream. Agak ribet juga sih. Tapi ya enjoy lah ya. Wajar sih, ini baru pertama kali gitu ya. Di sini gua mau berbagi tips olah vokal ya. Karena menurut gua mengolah vokal itu penting banget gitu ya. Penting banget jujur. Karena orang yang pengen suaranya bagus itu memang harus dilatih sih secara rutin gitu. Apalagi masalah makanan memang harus diperhatiin sih. Kalau nggak diperhatiin, waduh, siap-siap aja itu nanti suara kurang maksimal. Nah, sebelumnya kalian yang belum nonton tips-tips agar suara jadi lebih enak gitu ya, lebih maksimal ketika nyanyi ataupun ngaji dan lain-lain lah. Itu bisa ditonton di channel gua. By the way, gua ngasih tahu dulu nih ya ke kalian bahwa nama Alfurqon TV sekarang diganti. Ya awalnya Alfurqon TV kan, kalian tahu. Tapi karena ada satu hal yang bikin gue jengkel, akhirnya ya terpaksa gue ganti nama. Karena kalau nggak ganti nama, takutnya orang tuh malah memanfaatkan channel aja ini gue bikin baru aja. Takutnya kan masih kecil malah diambil orang, akhirnya ya udahlah gue ganti aja gitu ya. Jadi Azka iya. Yang ngerti artinya ya bolehlah dikasih tahu ke orang yang belum ngerti itu. Oke. Jadi untuk baca Quran itu sebenarnya vokal baca Quran sama nyanyi itu beda sih sebenarnya. Makanya suka ada yang bilang orang yang ngaji sama orang yang suka nyanyi kadang didengarnya tuh beda. Bahkan ada yang suka ngaji, istilahnya qori lah ya. Terus terjun ke olah vokal nyanyi. Kedengarnya tuh kayak yang lagi ngaji aja gitu. Emang sih kalau secara basic memang beda vokal nyanyi dan juga vokal ngaji. Kalau vokal nyanyi itu lebih pakai suara luar sih. Jadi nggak kayak ngaji. Kalau ngaji itu emang harus pakai suara yang lebih dalam lagi. Nah, contohnya suara yang di luar sama suara yang di dalam tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kalau suara luar itu ya lebih memanfaatkan pernapasan yang ada di dada aja, nggak sampai ke pernapasan yang ada di perut. Jadi kalau nyanyi itu tuh
lebih menggunakan pernapasan yang ada di dada dibandingkan dengan yang ada di perut. Nah, kalau ngaji itu tuh prioritasnya prioritasnya itu menggunakan pernapasan yang ada di perut kayak gitu. Coba gue penasaran nih, baca dulu artikel yang lain, sama nggak pendapatnya kayak gue gitu ya. Nah, di sini cara melatihnya ya, pertama ada melatih pengucapan huruf hijaiyah katanya. Emang sih beneran serius, ini emang pengalaman gue pribadi ketika mengucapkan suara yang ada dalam Al-Quran. Contoh misalkan baca ayat dan nyanyi lirik, itu tuh benar beda keluarnya antara si huruf hijaiyah dengan huruf alfabet biasa, itu tuh beda banget. Ya coba aja lah yang suka ngaji terus dimasukin ke lirik lagu buat nyanyi, itu tuh pasti rasanya feelnya itu beda. Makanya kalau pengen memperdalam suara ketika mengaji, itu memang harus dilatih huruf hijaiyahnya. Karena berpengaruh banget sih, Bro. Kayak misalkan di nyanyi itu kan ya biasanya suka ada yang falset ya. Makanya jarang-jarang kan, bahkan belum pernah lah ngedenger orang yang kiroah itu tuh suaranya falset. Karena memang mengandalkannya itu adalah suara dalam, yaitu pernapasan perut. Kalau nyanyi itu menggunakan pernapasan yang ada di dada, jadi suaranya cuma di luar doang. Gitu. Terus yang kedua, latihan kekuatan suara. Nah, ini nanti gua bakal bahas ya, antara latihan kekuatan suara, nah yang ini, dan juga latihan teknik pernapasan. Nanti gua bakal bahas itu. Nah, sebetulnya kalau masalah suara itu tuh tergantung karakter sih. Kalau dalam ngaji gak perlu punya suara yang bisa dibilang merdu lah, gak perlu sih. Cuma yang harus diperhatikannya itu adalah pertama ya ini, melatih pengucapan huruf hijaiyah. Karena kalau misalkan hijaiyahnya salah, makhrij hurufnya salah, itu ke maknanya juga bakal salah. Karena kalau misalkan di MTQ itu namanya penilaian jali dan khofi. Jadi jali itu kan ada dua ya, ada jali khofi, ada juga jali makna. Kalau misalkan salah pengucapan makhrij huruf, itu bisa jadi jali khofi atau jali yang ringan. Tapi kalau misalkan sampai salah, maksudnya salah tuh jadi ketuker antara ha dan ho. Nah, ini termasuk ke jali makna. Jadi bisa diperhatikan dulu ya, sebelum mengolah suara untuk bernyanyi, itu lebih baiknya kita latih dulu lah ucapan huruf hijaiyahnya supaya lebih mantep lagi gitu kan ngajinya. Didengar sama orang jadi lebih nikmat lah. Kayak gitu. Nah, kita lanjutlah ke latihan kekuatan suara ya. Nah, dalam kiroah itu tuh nadanya ada tiga. Yang pertama datar, ada turun, dan juga naik. Nah, kalau datar, ya datar aja, datar. Kayak misalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu datar masuknya. Jadi dalam kiroah itu ingat-ingat ya, ada tiga. Datar, turun, dan naik. Nah, nanti di satu persatu, mungkin di live stream berikutnya, gue bakal kasih tahu nih, di datar variasinya kayak gimana, turun variasinya gimana, naik variasinya gimana. Nah, variasi dalam melantunkan ayat suci Al-Quran ya, menggunakan kiroah ini sebenarnya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Contoh ya, variasi gua belum tentu sama dengan variasi Qori Internasional Haji Salman.
itu tuh bisa jadi berbeda. Karena memang setiap orang punya variasinya masing-masing. Dan ini nih yang membuat spesialnya itu adalah ketika seseorang mengaji mengandalkan variasi terbaiknya ketika mengaji. Pastilah ketika orang yang mendengarkan itu tuh jauh lebih enak dibandingkan dengan orang yang ngaji biasa aja tanpa variasi. Menurut gua sih ngaji itu memang benar-benar harus harus enak didengar orang, jangan sampai cuma biasa aja gitu ya. Bukan berarti meremehkan orang-orang yang nggak pakai murotal atau nggak pakai mujawaz loh, nggak pakai kiroah gitu, nggak. Tapi sebaiknya, karena Rasul sendiri juga menyuruh kepada kita ngaji itu jangan sampai dengan menggunakan suara yang biasa-biasa aja, tapi dianjurkan atau bahkan disuruh untuk menggunakan suara yang merdu atau enak didengar orang lain, kayak gitu. Jadi kalau misalkan gak enak didengar orang, ya orang malah gak betah denger ayat Quran. Jangan sampai gini loh. Gua di sini nggak menghakimi orang yang suka nyanyi dan disalahkan, enggak. Tapi gua cuma pengen bilang kayak gini. Boleh silahkan nyanyi, tapi jangan sampai ketika belajar ngaji itu tuh malah bilang kayak gini, ah ngaji mah biasa we. Tapi ketika bernyanyi terus dilatih, ya menurut gua sih itu kurang tepat. Jadi harus porsinya sama lah antara nyanyi dan ngaji, ya tetap harus dilatih. Karena nyanyi juga harus bagus, ngaji juga apalagi gitu. Jangan sampai yang suka nyanyi ketika disuruh untuk ngaji ya padahal suaranya bagus dalam bernyanyi, bisa jadi ketika diolah dalam mengaji juga jadi bagus kan, malah bilang kayak gini, ya udahlah ngaji mah biasa we gitu, yang penting bacaannya bener. Ya jangan gitulah bro, karena nyanyi juga kan ada ilmunya gitu kan, masa ketika mempelajari Al-Quran yang lebih mulia ilmunya nggak dipelajari, kayak gitu maksudnya. Jadi seimbang lah antara nyanyi dan ngaji di perdalam gitu ya, karena dua-duanya juga membutuhkan skill olah vokal yang kualitasnya maksimal gitu kan. Oke, balik lagi ya. Jadi nada lagu dalam qiraah itu ada tiga. Sebenarnya di dalam nyanyi juga kayaknya ada tiga ya. Ada datar, turun, naik gitu. Nah, contoh tadi kan yang datar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu turun, turun itu datar. Itu datar. Nah, kalau misalkan yang turun itu banyak sih variasinya. Contohnya misalkan kayak gini. Yas'alunaka 'anil ruh. Nah, itu turun. Jadi si variasinya itu nadanya itu ya turun ke bawah sesuai dengan katanya. Katanya turun ya udah berarti ketika dibacakan ayat suci Al-Quran nadanya itu bakal turun juga kayak gitu ya. Nah kalau misalkan untuk naik ini lebih banyak lagi variasinya tergantung dengan karakteristiknya masing-masing. Naiknya juga di sini ada dibagi dua ya. Ada naiknya itu naik banget dan ada juga yang naiknya itu pertengahan. Jadi nggak naik, nggak turun. Contoh misalkan yang naik banget kayak Idza jaa nasrullahi wal fathu ra'aitan. Nah, itu naik ke atas. Tapi ada juga yang nggak naik. Maksudnya nggak naik itu jadi pertengahan. Dia itu naiknya cuma sampai tengah, nggak sampai ke atas. Ada kan tadi yang naiknya naik banget. Nah ini tuh naiknya itu di pertengahan, cuma sampai pertengahan doang. Jadi istilahnya di tengah-tengah lah, nggak terlalu naik, nggak terlalu turun. Contohnya misalkan kayak gini. Ini biasanya digunakan kalau misalkan napas kita udah agak kuat. Ya, napas kita udah agak kuat. Contohnya misalkan kayak gini. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi nggak naik, nggak turun juga, tapi di pertengahan. Tapi nggak bisa disebut datar juga karena
nada awalnya juga dia itu naik kayak gitu. Nah, terus gue di sini bakal ngebahas nih, emang gimana sih olah vokal untuk qiraah ini? Oke, gue kasih tahu ya. Jadi untuk olah vokal di qiraah itu berbeda ya. Sekali lagi gue kasih tahu berbeda pernapasannya dengan nyanyi. Kalau nyanyi itu suara luar. Nah, contohnya suara luar kayak gini. Alladzina idza fa'alu fa'. Nah, itu suara luar. Bedakan dengan suara dalam. Alladzina idza fa'alu. Nah, jadi ada perbedaannya kan antara suara luar dan juga suara dalam. Nah, kalau suara luar dipakai ketika ngaji itu tuh lumayan berat, terkecuali kalau misalkan orang tersebut punya karakteristik yang memang kuat untuk menggunakan suara luar. Tapi biasanya kalau gua tuh menyesuaikan dengan keadaan suara. Kalau misalkan suaranya gak maksimal, ya udah di mix aja antara suara luar dan juga suara dalam. Contohnya kalau misalkan di mix kayak gini. Ini suara luar dulu nih. La yasma'una fiha lagwaw. Nah, ini pas yang wow itu udah masuk ke suara dalam. Jadi di mix antara suara luar dan suara dalam. Kayak gitu ya. Terus nah, terus ya untuk pernapasannya itu pertama tarik nafas ya dari hidung. Terus disimpan di perut. Nah, jadi ketika tarik nafas nih ya. Nah, ketika tarik nafas, itu tuh si nafas itu harus ditarik sedalam-dalamnya dan terus disimpan di perut. Jadi simpen tuh baik-baik si nafas itu di perut. Harus sampai ke perut. Tapi jangan sampai terlalu ngadan juga ya. Ditahan aja sebisanya gitu, secukupnya aja lah. Jadi kalau misalkan lu susah ya, cobain aja tarik dulu nafasnya, terus simpen di perut. Contohnya kayak gini ya. Nah, kan ini udah ditarik, si napasnya itu simpen di perut. Nah, kalau misalkan udah gitu, baru dikeluarkan sedikit-sedikit. Contohnya kayak gini ya. Gua ngelatih dulu olah vokal buat qiraah itu kayak gini nih. Bubam bani babana. Bubam bani babana. Bubam bani babana minal mubani mabibam bani ba. Nah, jadi itu diatur lah sedemikian rupa supaya suara kita itu nggak terdengar ngeden lah istilahnya ya. Apa sih? Iya ngeden kan? Jadi nggak terlihat ngeden gitu ya. Supaya orang lain juga ngedengarnya lebih enak lagi gitu ya. Emang sih pada awalnya ngeden ya. Pada tahunnya ngeden lah. Jadi ngeden tuh kayak ngemu BAB gitu. Ngeden. Itu kan orang yang baru pertama kali mengolah vokal itu biasanya emang kayak gitu dulu. Jadi ngeden lah istilahnya. Kayak yang mau BAB gitu. Tapi kalau udah sering dilatih itu biasanya gak bakalan kayak gitu. Jadi diusahakan untuk semaksimal mungkin gunakan teknik pernapasan tadi yang ditarik dari hidung terus disimpan di perut ya. Nah, jadi hafalkan teknik mengeluarkan suaranya nih. Bubam bani babana. Bubam bani babana. Bubam bani babana. Bubam bani babana minal mubani mabibam bani bang. Nah, ini sebenarnya kalau udah biasa ya enteng aja. Tapi kalau yang pertama kali ya pasti serak dulu iya, terus napas berat iya. Ditambah lagi perut sakit karena nahan napas tuh sambil ngadan di situ kan.
Emang sih awalnya itu kedenger kayak yang mau BAB gitu ya, tapi lama kelamaan kesininya nggak bakalan kok bro. Jadi usahakan terus aja latihan. Lu kalau misalkan pengen cepet-cepet latihan bagus gitu ya, makin maksimal, itu coba banyak minum air putih. Lebih bagus lagi kalau misalkan air putihnya itu diisi malam, terus simpen di luar, biar ke angin-angin gitu ya di luar. Nanti subuh atau sebelum subuh lah ya, langsung diminum, jangan dulu gosok gigi, langsung aja diminum. Setelah diminum, tunggu 5 menit sampai turun semua airnya. Setelah turun ya tercerna, baru boleh mau gosok gigi kayak mau BAB kayak mau apa kayak itu silahkan gitu. Yang penting si air embun tadi itu diminum pas bangun tidur. Jadi udah bangun tidur langsung aja diminum gitu. Sebenarnya gampang sih kalau udah tahu dasarnya. Jadi yang pertama tadi ya, dasarnya itu harus latihan dulu secara rutin dan menghafal pengucapan huruf hijaiyah. Ini tuh penting banget menurut gua ya, karena kebanyakan orang ada yang ngandalinnya itu suara, ngandalin variasi sampai akhirnya lupa tuh bahwa huruf hijaiyah yang harusnya lebih utama diperhatikan malah terganggu dengan variasi atau olah vokalnya. Jangan sampai kayak gitulah, karena apalagi kalau ikutan kompetisi MTQ ya. Dulu juga gua berpengalaman tuh ya di MTQ. Ternyata pertimbangan penilaian juri itu wah luar biasa, bukan masalah suara dan variasi aja, tapi di situ juga ada sifat huruf, ada makhraj huruf dan lain-lain. Yang pasti kalau mau mempelajari kiroah ya, melatih vokal suara dalam mengaji, itu tuh harus tahu dulu mana yang harus didahulukan. Karena yang harus didahulukan itu kan tajwidnya, hukumnya. Maka dari itu ya pelajari dulu bro masalah itunya. Setelah tahu udah dipelajari, baru langsung olah vokal suara gitu. Nah, kenapa gua bikin kayak gini sedangkan bisa jadi yang nonton kebanyakan orang-orang yang belum tahu huruf hijaiyah. Nah, dikasih tahu ini tuh supaya cepet-cepet belajar huruf hijaiyah, nanti biar kedepannya langsung bisa belajar ini kayak gitu. Jadi kalau gak ada stimulusnya, orang-orang jadi lebih kayak kurang penyemangat gitu loh untuk belajar. Makanya gue di sini ya ngasih motivasi lah, supaya nanti setelah tahu hukum-hukum tajwidnya, memperbaiki huruf hijaiyah, baru belajar ke sini kayak gitu. Dan yang gue rasakan juga ketika olah vokal mengaji itu tuh enteng loh, ketika mau nyanyi juga lebih enteng gitu kan suaranya. Tapi kalau misalkan disuruh nyanyi ya gue terkadang suka nolak, karena memang gue lebih suka, ya lebih suka gini lah, baca Quran gitu dengan variasi-variasi terbaru gitu. Dan tentunya ngaji juga itu variasinya terus update gitu, nggak sekedar terus itu variasinya, nggak selalu update terus. Jadi terkadang ada kori yang baru muncul ternyata bawa variasi baru, nah kita biasanya suka ngikutin kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih update juga sih, bukan cuma lirik lagu doang, ini juga update juga bro. Siapa bilang gitu kan produk-produk Islam itu jadul? Menurut gua enggak, semuanya itu update. Apalagi ini masalah lagu Al-Quran, dan gua lihat ya sampai sekarang dari dulu itu tuh updateannya itu luar biasa cepet banget gitu. Bahkan seminggu yang lalu itu ada variasi baru, seminggu kemudiannya juga ada variasi baru lagi bro gitu. Karena saking banyaknya peminatnya gitu ya, saking banyak yang mengembangkannya juga, jadi orang-orang lebih mengembangkan variasi itu supaya orang-orang banyak yang tertarik gitu. Oke, tadi kan udah ya teknik pernapasannya. Nah, untuk kekuatan suara, sebenarnya kekuatan suaranya itu ada di tenggorokan di sini nih. Jadi ya sama sih, nyanyi juga ada di tenggorokan gitu kan, emang suara kan keluarnya emang dari tenggorokan gitu kan. Tapi gini maksudnya, jadi ketika ketika mengatur pernapasan yang ada di perut, itu tuh si tenggorokan tuh usahakan bener-bener harus dikeluarin gitu. Kalau si perut ngeden, ya usahakan berarti si si tenggorokan juga ya harus ngeden juga gitu. Maksudnya kayak gitu. Kekuatan suaranya lebih lebih dikeluarkan powernya. Tapi
jangan terlalu dipaksakan, apalagi kalau misalkan awal-awal nih. Awal-awal biasanya suka sakit gitu ya, perut sakit, tenggorokan sakit, jadi serak lah istilahnya. Dan kalau udah serak, coba jangan dulu teruskan gitu, banyak dulu minum lah. Apalagi kalau udah serak sampai berdarah, gue juga dulu pernah tuh serak sampai berdarah, dan luar biasa itu, benar-benar sakit, terus jadi radang lah ya. Akhirnya seminggu kemudian dari kejadian itu ya suara jadi melemah lah gitu ya. Makanya kalau udah serak ketika berlatih vokal itu lebih baik jangan dulu dilanjutkan. Oke. Mbak di sini mau diterapkan dulu ya, mana yang datar, turun, naik. Oke. Ini yang datar dulu. Yang datar kayak gini. Babi buba. Nah, itu datar. Babi buba itu datar. Terus ini masih datar juga sih. Babi buba ini masih datar. Babi buba masih datar. Nah, terus ada yang juga yang naik, agak naik. Kan tadi babi buba, babi buba. Ah, yang turun dulu deh. Nah, yang turun kayak gini nih. Kan tadi babi buba, babi buba, babi buba. Nah, ini turun babi buba. Itu turun nadanya. Jadi usahakan ketika ngaji itu nada juga harus diiringi apa ya? Harus pakai hati lah ya, istilahnya pakai hati. Karena kalau misalkan nggak pakai hati itu orang-orang ngedengernya kayak yang biasa aja gitu, nggak dapat feel-nya. Sama aja lah kayak nyanyi gitu ya. Kalau misalkan nggak pakai feel, segalanya nggak pakai feel tuh, ya nggak nikmat lah bro, nggak nikmat gitu. Jadi orang orang yang ngaji nggak pakai feel juga, ya kayak gak ada daya tariknya gitu loh, kayak gak ada semangat semangatnya gitu. Jadi harus pakai pakai sentuhan hati lah supaya orang-orang yang ngedengernya juga masuk ke hati gitu ya, lebih lebih enak gitu, enjoy ngedengernya. Jangan sampai kita lagi ngaji orang-orang ngedengernya kok pengen kabur gitu. Jangan sampai kayak gitu, gitu maksud gua, kayak gitu ya. Jadi lebih lebih diatur lagi lah, karena kalau nggak di kalau nggak diatur dan nggak diresapi pakai hati, ya siap-siap aja gitu, orang agak kesel nggak dengernya gitu. Kita langsung ke yang naik. Babi buba, babi buba, babi buba, bubam bani babna minal mubani mabibam bani ba. Jadi diusahakan harus tahu tuh porsi yang datar mana, porsi yang turun mana, porsi yang naik mana gitu. Jadi misalkan yang naik itu kan kebanyakannya nada tinggi ya. Contohnya kayak gini. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Jadi yang naik itu kebanyakan nadanya ya irama tinggi gitu ya. Diusahakan teruslah dilatih aja latihannya. Terus jangan sampai apa ya, males gitu ya buat latihan. Karena menurut gua qiraah itu bukan hanya sebatas suara aja sih, tapi melainkan melatih hati juga untuk meresapi ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karena ayat-ayat suci Al-Qur'an itu adalah kalimat yang paling indah dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan bisa dibilang ini kan pedoman hidup kita nih ya. Kalau misalkan pedoman hidupnya nggak ditata secara rapi, nggak ditata secara indah, ya hidup kita mau indah gimana gitu kan. Jadi alangkah baiknya membaca Al-Quran juga harus menggunakan seni gitu. Siapa bilang gitu ya Al-Quran nggak bisa pakai seni? Bisa loh. Bahkan kalau bisa dibilang ya Al-Quran itu lagunya itu lagu yang paling sempurna, karena orang-orang yang ngedengerinnya itu bisa
menerima aura-aura positif lah ya. Siapa orang yang membacakan ayat suci Al-Quran lalu mendengarkannya, itu tuh auranya akan berbeda gitu ya. Beda kan kalau misalkan dengan genre musik yang lain, itu tergantung dengan genrenya kan. Kalau genre hardcore itu bisa jadi kan orang apa, auranya itu ya aura hardcore lagi gitu kan. Nggak mungkin kan ada konser hardcore kita datang ke sana pakai peci, pakai koko, kan gak mungkin gitu kan. Cewek sih datang ke sana pakai gamis gitu, gak mungkin lah kan. Pakai mukena ke sana gitu kan, lagi konser hardcore, gak mungkin lah gitu. Tapi kalau misalkan Al-Quran ya, lagu-lagu Al-Quran itu tuh pasti mau yang pakai baju apapun ketika ngedenger lagu Al-Quran tentu akan mengembangkan apa ya, menghasilkan aura positif lah gitu ya, dibandingkan dengan lagu-lagu yang lain. Tapi kalau kalian punya kreativitas lagu di apa genre yang lain gitu ya, silahkan, boleh aja. Karena gua juga suka nge-beatbox gitu ya. Di sisi lain gua suka ngaji juga ya, ngaji Al-Quran dengan seni gitu di bidang qiraah, tapi gue juga suka beatbox gitu. Oke lah, jadi punya kreativitas kembangkan, tapi harus seimbang. Jangan sampai beatbox beatbox terus gitu, yang akhirnya ngaji ketinggalan gitu, nggak diurus. Nah ini menurut gue sih kurang tepat gitu ya, harusnya seimbang lah. Beatbox jalan, ini jalan gitu. Kalian yang suka ngeband ya udah lanjutkan aja ngebandnya, tapi jangan lupa Al-Quran itu lebih penting, lebih prioritas. Jadi Al-Quran juga harus dikembangkan juga, jangan cuma bandnya aja gitu. Oke, gua nanti di 2000 subscriber bakal ngadain giveaway. Nah, kalau udah 2000 ya mau ngadain giveaway. Caranya gimana? Nanti gua kasih info berikutnya. Kalau misalkan udah 2000 subscriber, gua bakal ngasih giveaway. Jadi cobalah di-share ke teman-temannya. Barangkali ada yang pengen dapat giveaway dari gua. Cobalah didukung ya, lagi dengan cara like, comment, share, subscribe. Usahakan nih kalau udah 2000 subscriber, gue insya Allah bakal ngasih giveaway gitu. Jadi kalau misalkan ada makin banyak orang yang ngedukung, gue juga makin semangat buat bikin konten gitu. Aduh ini bro, maaf banget nih ya kalau misalkan live stream gue kurang maksimal, karena ini juga baru pertama kali gue nge-live stream. Ini juga ya kehitung masih pemula sih gue ya, karena baru banget gue ngemanfaatin fitur live streaming ini gitu. Kalau misalkan nanti udah diulik lagi, insya Allah lah makin berkembang lagi gitu ya, semakin bagus lah. Jadi mohon maklumnya kalau misalkan live stream sekarang ini kurang maksimal, terus public speaking gua kurang bagus. Ya namanya juga baru ya, baru live stream ini, baru banget gitu kan. Jadi oke, kalau misalkan dirasa manfaat, coba dikasih tahu ke teman-temannya bahwa channel gua ini lagi live ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan olah vokal ya. Oke, jadi ketika ngaji itu olah vokalnya nadanya itu ada 3 ya. Ada datar, turun, dan naik. Kalau datar tuh ya kayak tahu dia, kayak A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini datar yang bismillah juga sama, cuma ada variasinya. Jadi tetap variasinya itu tadi pas di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu variasi yang hipnya itu. Di akhir itu variasi. Jadi sama datar kayak ta'ud, cuma disisipkan dengan variasi. Contohnya misalkan surat An-Naba. Amma yatasaalun.
sama datar, cuma pakai variasi. Nanti untuk masalah variasi gua bakal bahas di live stream berikutnya lah ya. Mudah-mudahan live stream berikutnya bisa lebih good ya, bisa lebih baik gitu. Soalnya ini aduh baru banget. Maaf banget kalau misalkan kurang nyaman atau agak kacau gitu ya, karena gue juga YouTuber pemula gitu ya. Oke, balik lagi. Tadi itu kan si yang ayat itu udah masuk ke irama yang datar. Nah, sekarang ketika udah datar, biasanya di komposisi lagu itu nggak langsung turun, tapi naik dulu. Jadi dari datar, komposisi lagu Al-Quran ya, dari datar menuju ke naik gitu. Jadi nggak datar, turun, naik, nggak. Tapi komposisinya datar, naik, terus turun. Nah, yang naik gimana? Yang naik kayak gini nih. النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Nah, naik ya itu. Jadi tadi kan yang tadi tuh datar banget. Yang datar ya ya biasa lah. Kalian ngedenger pasti kan tahu lah. Ini mana yang datar, mana yang turun, mana yang naik. Kalau datar ya biasa lah. Itu kan datar kayak gitu ya. Nah ini naik. Agak naik ke atas. Cuma dikasih dibungkus variasi. Jadi kalau misalkan udah dibungkus variasi, kita nanti bakal kenal tuh di mana harus turun, di mana harus datar, di mana harus naik lagi, kayak gitu. Terus ada lagi contohnya yang naik. Tunggu. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Nah, tadi di awalnya itu naik, tapi karena dibentuk variasi, jadi kita harus ngulik tuh di mana harus turun, di mana harus datar, di mana harus naik. Nah, yang dijadikan patokan ini irama naik, irama datar, irama turun tuh dilihat dari awalnya biasanya. Jadi biasanya juri itu ketika MTQ itu tuh menilainya itu ketika si nada yang satu ke nada yang dua tuh masuk enggak nih si suaranya itu. Kalau misalkan nggak masuk itu biasanya langsung dicoret aja, nggak suka dinilai. Tapi kalau misalkan masuk, nah nanti dipertimbangkan sama juri ini berapa persen nih di bagusnya ya dikasihnya. Oh sekian misalkan dikasih kayak gitu. Jadi diusahakan harus kenal dulu mana nada naik, mana nada turun, mana nada datar. Kalau misalkan belum tahu, ya agak susah sih. Harus menunggu waktu yang agak lama untuk memahami si datar, turun dan naik ini. Kalau misalkan udah paham di mana naiknya, di mana turunnya, itu insya Allah bakal gampang lah ke sananya. Nah gitu ya. Jadi menurut gue sih cukup gitu aja ya olah vokal buat ngaji itu. Teknik pernapasan tadi ditarik dulu dari hidung, terus simpen di perut. Tunggu selama 2 detik. Terus apa lagi ya? Oh iya, tadi buat ngeluarin suara. Nih gua hampir lupa nih ya, hampir kelewat. Yang suara nih, tadi kan suara luar, suara dalam. Takutnya ada yang masih bertanya-tanya nih. Takutnya ya suara dalam suara luar tuh kayak gimana? Gini, kalau suara luar tuh kayak ngomong biasa. Ini gua nih ngomong ya. Ini suara luar gitu. Ini tuh suara luar. Jadi kalau misalkan suara luar dipakai ngaji itu tuh agak aneh, kurang enak, kurang aja penghayatannya gitu. Tapi meskipun ada orang yang
di situ karakteristiknya itu it's oke aja, tapi gua karena karakteristiknya suara dalam jadi pakai suara luar tuh kayak yang kurang enak didengar gitu ya. Contohnya kayak gini nih ya, kalau misalkan ngaji, karakteristik gua nih pakai suara luar. Bal ahya'un berat sih. Karena gua bukan karakteristiknya di situ. Jadi kalau misalkan karakteristiknya suara dalam ya suara dalam gitu. Karena gua karakteristiknya di situ, jadi pas pakai suara luar ya agak susah. Tapi emang ada sih kori yang pakai suara luar. Kayak siapa ya? Kebanyakannya sih di Murotal ya, kayak Muzamil terus dan kawan-kawannya lah ya. Itu tuh pakai suara luar. Beda karakteristiknya dengan gua yang pakai suara dalam. Tapi orang-orang yang biasanya mendalami kiroah itu tuh pasti pakai suara dalam. Bukan pasti sih. Kebanyakan pakai suara dalam. Karena kalau pakai suara dalam yang gua rasain itu napas jadi awet, ke suara juga gak gampang serak. Ditambah lagi kita enak ngaturnya. Ketika napas udah mau habis ya dikeluarin dikit-dikit. Gitu jangan sampai baru aja tarik nafas dikeluarin semuanya, enggak. Nah enaknya itu kalau pernapasan di perut tuh kayak gitu. Nanti dicoba aja lah. Untuk lebih jauhnya gua bakal bahas di live stream berikutnya ya. Jadi hitung-hitung di live stream sekarang mah ya pembukaan lah ya. Kayak first impression gitulah. Jadi supaya kalian gak terlalu penasaran, supaya kalian juga agak tahu dengan ilmu perkiraan ini gitu ya. Karena kebanyakan orang bertanya-tanya gitu, Bang, belajar kiroah di mana sih? Orang-orang ngeliat YouTube ya banyaknya sih nggak ngebahas olah vokal buat ngaji, kebanyakannya olah vokal secara umum gitu ya. Makanya gue di sini bikin live stream olah vokal untuk mengaji supaya kalian juga tahu gitu ya caranya gimana. Nah, terus untuk nafas ya, ngolah nafas sebenarnya sih kalau ngolah nafas mau panjang itu tuh ya tinggal dikeluarin aja nafasnya dikit-dikit. Contohnya kayak gini nih. Ayat mana ya? وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Jadi ya tinggal dikeluarin aja sedikit-sedikit. Kalau misalkan dikeluarinnya sekaligus, contohnya misalkan dikeluarinnya sekaligus. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ pengap boy. Jadi kalau misalkan sekaligus kan itu tuh engap, tapi kalau dikeluarinnya sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit diatur itu tuh insya Allah bakal nyampe gitu. Bakal nepi lah gitunya istilahnya mah, bakal nyampe gitu ke tujuan gitu. Kalau misalkan dikeluarin nafasnya sedikit-sedikit, apalagi kalau misalkan yang suka makan pedes ya, itu kan yang makan pedes itu emang ngaruh banget ke pernapasan. Jadi bagi gua kalau makan pedas tuh nggak terlalu ngaruh ke suara, tapi lebih ngaruhnya itu ke pernapasan. Karena pernapasannya terganggu, barulah tuh suara juga jadi keganggu, bisa serak atau bisa mengik atau bahkan jadi bisa nggak ada suaranya.
Bahkan yang ditakutkan sama para kori itu ketika kayak apa ya, sesak sesak, iya sesak gitulah. Jadi ada tuh yang pernah ngalamin makan pedas, dan itu makan pedas terus karena cuaca nggak mendukung juga, ya emang sih suara bisa berubah karena cuaca nggak mendukung gitu. Ya, akhirnya dia coba untuk tampil karena ada yang ngundang. Ketika tampil ya gitulah gitu, jadi kurang maksimal ketika mengeluarkan suara itu. Kalau misalkan lebih powerful aja dan dijaga gitu ya, makan pedesnya untuk dikurangi, jangan sampai banyak. Ya istilahnya boleh makan pedas tapi jangan terlalu banyak gitu, diatur aja lah gitu. Dan bahkan ada juga sih orang-orang yang ngeyel gitu ya, ngeyelnya tuh pengen belajar ngaji, engkau hayang diajar ngaji, hayang diajar kiroah, tapi segala dihakan. Nah ini yang salah. Jadi dia pengen belajar ngaji tapi malah segala dimakan. Ketika mau belajar kiroah olah pola ngaji itu tuh pola makan tuh harus diatur. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, pas lah, cukup gitu. Karena kalau terlalu banyak makannya itu tuh ngap, suara jadi nggak maksimal, terus pernapasan juga jadi cepat habis, dan itu tuh ya mengganggu banget lah, jadi mengganggu gitu. Ketika tampil tuh kok jadi jelek gitu, orang-orang ngedengernya kok jadi pengen cepet-cepet pulang gitu. Jadi usahakanlah, perhatikan gitu ya makanan. Es, nah es juga sama sih, es juga ini ngaruhnya. Kalau es ngaruhnya itu bukan ke pernapasan tapi ngaruhnya ke suara. Itu kan tadi kalau pedas ngaruhnya ke pernapasan, ke tenggorokan gak masalah. Tapi kalau es itu yang ngaruhnya itu ke tenggorokannya, bukan ke pernapasannya. Napas tetap plong enak, cuma ke suaranya tuh jadi susah, mau mau ngeluarin suara pakai suara dalam tuh susah. Jadi tetap di suara luar aja gitu. Susah. Jadi mau pas ke nada tinggi, orang yang punya karakteristiknya suara dalam, aduh, pasti pales. Pasti pales gitu. Nah, terus banyak yang bertanya-tanya nih ya ke gua. Sebenarnya kalau lagi ngaji, palesnya di mana sih? Kan orang-orang yang nggak suka nyanyi aja ketika ngedenger nyanyi tahu gitu mana yang pales mana yang enggak. Tapi kalau orang yang nggak suka kiroah dalam membaca ayat suci Al-Quran gitu ya, dia tuh nggak tahu gitu mana yang pales mana yang enggak. Memang sih itu agak susah karena lagu Al-Quran tuh punya karakteristik tersendiri, jadi berdiri sendiri dia karakteristiknya, nggak kayak lirik lagu. Jadi kalau misalkan ada yang fales dan si orang yang mendengarkannya nggak tahu ilmunya, itu tuh nggak bisa ngebedain mana yang fales mana yang enggak. Kayak gitu ya, mungkin karena Al-Quran istimewa ya, orang-orang jadi nggak dikasih kesempatan untuk menilai mana pales atau enggak gitu. Karena memang meskipun pales atau suaranya parau, kalau pembawaan kitanya baca Al-Quran enak dengan hati, dengan niat yang ikhlas, itu tuh orang lain ngedengarnya pasti nikmat juga gitu, nggak bakalan memperhatikan suara atau gimana. Yang penting dia ngedengerinnya ayat suci Al-Quran, kalam Allah sebagai pedoman hidup. Pasti orang-orang juga ngedengernya kalau yang membacanya pakai hati, wah itu tuh adem tentram. Beda kalau misalkan yang bebeledagan gitu tang ngaji itu, bebeledagan hayuh ngudag suara ngudag variasi tapi bacaan Qurannya tuh nggak diperhatiin. Nah ini beda nih, beda yang kayak gini, orang-orang tuh malah jadi nggak enak aja gitu ngedengernya meskipun suaranya bagus, penghayatannya itu nggak dapet. Jadi penting, di samping pernapasan penting, terus vokal penting, nada penting. Nah, si
penghayatan juga ini penting banget. Karena kalau udah menghayati dengan hati, membaca Al-Quran itu nikmat, bener, seriusan nikmat. Ya gue di sini bukan ngomong sok soleh ya, tapi menyampaikan apa yang seharusnya gitu. Gue menyampaikan yang seharusnya disampaikan gitu. Dan sorry ya, selama gue mulai stream sampai sekarang, kalau misal ada kata-kata yang kurang enak lah ya didengar, mohon maaf banget gitu ya. Karena gue juga ini sebenarnya kalau buat bikin konten, aduh, masih pebaliut. Public speaking tuh masih pebaliut karena nggak biasa pakai bahasa Indonesia juga gitu kan. Biasanya gue pakai bahasa Sunda. Jadi ketika menggunakan bahasa Indo tuh ya public speaking kurang lah. Jadi mohon maklumnya kalau misalkan di live stream ini kurang dimengerti ya pembahasan gue. Tapi kalau misalkan bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang belum tahu channel ini tuh bisa tahu gitu ya. Cobalah didukung gitu ya. Karena gue pengen banget gitu ya, udah makin gede nanti channel tuh bisa berbagi juga ke orang. Jadi makin sering gitu kan ngasih giveaway gitu kalau udah gede. Tapi kalau masih kecil kayak gini, aduh, umatnya masih kurang gitu. Gue butuh umat nih buat buat giveaway nih ya. Sedakoh lah ya gitu di channel gue mah, hitungnya sedakoh lah. Sedakoh tapi harus usaha dulu. Iyalah pokoknya ek giveaway erek sedakoh. Penting menaon lah ngarana nanti bakal gua kasih ke orang-orang yang benar-benar setia ke channel ini. Jadi pokoknya share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu channel ini. Kalau udah 2000 subscriber, gua bakal ngadain giveaway, oke? Pokoknya teruslah pantau. Aduh, bingung ieu teh ngebahas naon deui nya. Da geus cukup sih sakitu, tapi urang teh ieu teh hayang sajam supaya loba gitu jam tayangnya. Aduh, asli sebenarnya mah bingung sebenarnya sih gua mau bikin konten apa, tapi ya mau ngeluh dah gak bakalan ada yang denger sih ngeluh juga. Jadi enjoy aja lah. Pokoknya ya apapun bisa dijadikan konten gitu ya. Meskipun live stream dengan bermodalkan seadanya, public speaking, pabaliut, tapi gue enjoy lah yang nonton, mudah-mudahan manfaat gitu setelah gue menyampaikan tadi gitu ya. Pokoknya inget-inget lah apa yang udah gue sharing. Di sini gue bukan menggurui ya, tapi gue hanya mengajak ke kalian untuk sharing supaya lebih mantep gitu kan. Ilmu dikukut sorangan mah asa kurang ngeunah. Ibaratkan makan sendiri tuh kurang enak bandingkan dengan makan berbarengan. Nikmat banget. Meskipun cuma sambal dan lalap yang lain itu tuh nikmat banget gitu kan. Nggak kayak makan sendiri mah gitu aja rasanya gitu ya. Nggak ada spesialnya. Oke lah gitu aja ya. Gua nggak mau apa lagi itu dah, ini juga bingung ya. Pokoknya mah stay tune terus di Afropan TV. Gue nanti bakal ngadain live streaming lagi yang lebih sempurna ya. Ini mah hitung-hitung ngetes juga sih, nggak benar-benar live stream gitu, cuma hitung-hitung ngetes doang live stream tuh sebenarnya kayak gimana sih. Gitulah intinya mah ya. Nah di dalam otak gue tuh terngiang gitu, wah udahlah, si judulnya mah olah vokal untuk mengaji, padahal banyak jerona ngejelaskan ngaji namun seetik lo mana mau ngebaca terpunggu. Tapi lah pokoknya ya gitu aja lah. Geus lah tidak ieu aing teh yang tama tapi bingung kumaha closingna. Ya lah gitu we nya. Udahlah. Gua Azka dari Azka Iyah pamit undur diri. Live stream sekarang beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat. Oke. Okay?